Ada sebuah harta pusaka unik di Italia. Harta pusaka ini disimpan di Katedral Turin atau Katedral Santo Yohanes Pembaptis. Dapat dikata cukup misterius karena hanya dipamerkan di depan umum sekali dalam lebih dari 10 tahun. Setiap saat harta pusaka ini dipamerkan, orang-orang dari seluruh penjuru dunia berduyun-duyun untuk melihat seperti apa sebenarnya harta pusaka ini, sehingga menarik perhatian publik. Anda mungkin tidak percaya, ternyata harta pusaka yang dimaksud ini adalah kain kafan yang digunakan dalam penyaliban Yesus, juga dikenal sebagai kain kafan Turin. Bagi umat Kristiani, kain kafan Turin merupakan salah satu benda suci. Kain itu dipercaya digunakan untuk menutupi tubuh Yesus Kristus yang dibaringkan setelah diturunkan dari salib, kemudian dimakamkan. Sebagian orang percaya kain tersebut memiliki gambar serta bekas-bekas darah yang dipercaya milik Yesus. Saat ini, kain kafan tersebut ditaruh di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin atau Torino dalam bahasa Indonesia, sebuah kota di Italia bagian utara. Kain kafan Turin ini adalah peninggalan yang misterius sekaligus punya makna penting. Dalam legenda Barat, para murid Yesus melarikan diri setelah Yesus disalibkan di kayu salib. Tidak ada yang berani menurunkan jenazah Yesus dari atas kayu salib. Hanya seorang pria bernama Yusuf yang mengambil mayatnya dan mengafaninya dengan kain lenan putih bersih dan memakamkannya. Namun tak lama setelah itu, Yesus bangkit kembali dan raib entah kemana, hanya meninggalkan kain kafan. Yesus adalah anak Tuhan di mata orang Kristen dan sosok yang dipuja dan dihormati. Hampir semua peristiwa yang berhubungan dengannya pun disakralkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya juga sangat berharga. Kain lenan yang pernah digunakan untuk mengafani tubuh Yesus ini juga tentu saja dianggap sebagai peninggalan suci. Namun selain sekelumit kisah tentang kain kafan dalam cerita ini, kemudian untuk waktu yang cukup lama, hampir tidak ada lagi informasi apapun tentang kain kafan ini. Kain kafan di Katedral Turin baru ditemukan pada abad ke-14. Pemiliknya adalah seorang kesatria Prancis. Dia mengatakan bahwa peninggalan ini diperoleh semasa pengepungan Konstantinopel, yaitu sebuah peristiwa yang berlangsung selama Perang Salib keempat pada tahun 1204. Dari Konstantinopel, kain tersebut diduga kemudian dicuri oleh tentara Perang Salib dan akhirnya sampai ke Eropa. Geoffroy de Charny, seorang tentara dari Prancis, menulis surat kepada Paus Clement VI dan mengatakan ia ingin membangun sebuah gereja di Leyre, Prancis sebagai ucapan syukur. Ia juga mengatakan bahwa kafan Yesus ada di tangannya. Kain tersebut memiliki ukuran 4,2 meter kali 1,1 meter dan pada kain tersebut terdapat gambar seorang laki-laki. Laki-laki dalam kain kafan tersebut digambarkan sebagai sosok seseorang yang memiliki janggut, kumis, rambut sebahu, dan badan dengan tinggi sekitar 1,70 meter hingga 1,88 meter. Jejak itu menunjukkan kain itu pernah membungkus seorang pria tinggi besar dengan rambut panjang dan janggut. Bagian kepala, tulang rusuk, kaki dan tangannya tampak terluka. Kondisi ini kebetulan persis sama dengan saat ketika Yesus disalibkan seperti yang tercatat dalam Alkitab. Hal ini pun membuat orang mau tidak percaya bahwa itu adalah kain legendaris yang pernah membungkus Yesus. Bisa dibayangkan betapa girang dan antusiasnya umat Kristen ketika kain kafan ini diumumkan ke publik. Kain kafan ini juga pernah mengalami banyak bencana kebakaran, tetapi setiap kali selalu terhindar dari kehancuran secara ajaib, seakan ada yang melindunginya. Para jemaat yang yakin akan keaslian kain kafan Turin itu mengatakan bahwa kain itu menunjukkan wajah Yesus yang suci sejati, tetapi banyak juga orang yang skeptis tentang kain itu. Mereka menduga itu adalah kain palsu. Menurut laporan The New York Times pada 1389, Pierre Darcy, uskup dari Troyes, menulis memorandum kepada Paus Clement VII. Isinya ia mempertanyakan keaslian dari kafan tersebut. Banyak ahli teologi dan orang bijak yang mengatakan kalau ini bukanlah kafan milik Tuhan kami dan hanya meniru wajah dari Sang Juru Selamat, karena dalam kitab suci tidak ada yang menyebutkan mengenai jejak pada kafan ini. Kata Darcy dalam suratnya, kafan itu bukan hanya palsu,
tetapi orang yang membuat kafan itu mengakui bahwa dialah yang menggambarnya. Mengutip dari pernyataan uskup, itu adalah selembar kain yang digambar dengan teknik yang unik, berupa citra dua sisi dari wujud seseorang, yaitu bagian belakang dan depan. Kain ini dianggap asli dalam pameran, tetapi itu adalah pemalsuan, bukan untuk tujuan persembahan tetapi untuk mencari keuntungan. Terlepas dari laporan yang meyakinkan dan jelas ini, makna politis dan keagamaan dari kain kafan itu begitu besar sehingga tetap tidak dapat dibedakan. Orang-orang bahkan telah memperdebatkan keasliannya selama lebih dari 600 tahun. Di antaranya para santo atau orang-orang bajik tentu akan menggali semua informasi terkait untuk membuktikan keasliannya. Sementara itu, Gereja Roma selalu mempertahankan sikap ambigu terhadap keasliannya dan tidak memiliki posisi formal. Gereja pernah mempublikasikan bahwa kain kafan itu layak dihormati, dan gambar Kristus yang mengilhami hanya dipamerkan di gereja-gereja yang tidak mengakui keaslian kain kafan itu. Seiring dengan kontroversinya, iptek modern juga tidak mau ketinggalan. Di zaman sains, mari kita yakini bahwa sains dapat mengalahkan keajaiban. Salah satu cara paling langsung untuk memverifikasi keasliannya adalah dengan menentukan usia kain. Jika para ilmuwan dapat secara definitif membuktikan kain kafan itu tidak lebih tua dari abad ke-14 ketika pertama kali muncul, maka teori bahwa kafan tersebut berasal dari periode Yahudi pada abad ke-1 itu hampir dapat disingkirkan. Upaya ilmiah untuk menentukan komposisi kimia dan proses pembuatan gambar kain kafan telah berlangsung sejak abad ke-19. Tetapi sampai pada tahun 1988, Vatikan baru memberikan sampel kain kafan ke laboratorium bagi para ilmuwan untuk pengujian karbon 14. Universitas Cambridge Inggris, Universitas Arizona Amerika Serikat, dan Institut Teknologi Konfederasi Zurich di Swiss masing-masing melakukan penanggalan radiokarbon dari sampel kain kafan. Dalam suatu konferensi pers di Turin pada Oktober 1988, Uskup Agung Turin, Kardinal Anastasio Balestrero, yang selama ini membawakan tempat penyimpanan barang suci itu, menyebutkan hasil tes radiokarbon yang dilakukan 3 lembaga penelitian independen di tempat yang terpisah, menunjukkan asal kain kafan dimaksud dari tahun 1325. Pada tahun 1989, jurnal ilmiah bergengsi Nature menerbitkan hasil resmi dari penanggalan radiokarbon kain kafan. Kain yang diyakini bergambar bekas luka dan tubuh Yesus itu, meski sudah ada pembuktian secara ilmiah, bukan yang asli. Tapi penelitian itu, kata Balestrero, tak akan menutup sama sekali riwayat buku kain itu. Masih ada beberapa pasal lain tentang kisah atau misterinya. Katanya, hasil penelitian usia kain kafan tersebut dengan sistem karbon memang ditunggu, baik oleh yang percaya maupun yang tidak. Beberapa potongannya yang dikirim ke 3 laboratorium di Inggris, Amerika Serikat, dan Swiss, hasilnya seperti diumumkan Balestrero. Kain yang tersimpan di kota kelahiran mobil Fiat itu baru berusia sekitar 700 tahun. Kain kafan itu disimpan dalam sebuah peti perak sejak 470 tahun lalu di sebuah kapel di Katedral Turin. Kain yang menguning itu dipajang di balik kaca antariksa buatan NASA AS. Penyelidikan dengan teknologi modern oleh para ilmuwan dimulai 1978. Jelas sekali makna dari kain kafan itu begitu penting, sehingga bahkan setelah identifikasi usia dengan radiasi karbon, banyak orang tidak dapat menerimanya. Hasil penentuan ini tidak meyakinkan para jemaat yang taat, sebaliknya justru skeptis dengan hasil eksperimen ini. Pada seputar tahun 2022, para peneliti di Italia telah menggunakan metode baru untuk meneliti keaslian kain kafan Turin ini. Menurut Catholic Herald, sebuah cara baru telah diterapkan pada metode penelitian kain kafan Turin. Para peneliti Italia telah menggunakan teknik sinar X baru untuk menunjukkan bahwa kain kafan Turin memang berasal dari zaman Yesus Kristus. Para ilmuwan di Institut Kristalografi Dewan Riset Nasional, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, mempelajari 8 sampel kain yang sangat kecil dari kain kafan tersebut, menggunakan sebuah metode yang disebut hamburan sinar X sudut lebar atau WAX. Dr. Taylor Marshall menunjukkan bahwa teknologi Wide Angle X-ray Scattering atau WAX
merupakan metode penanggalan yang lebih canggih dan akurat dibandingkan dengan penanggalan karbon tradisional. Teknologi wax ini mampu memeriksa integritas struktural serat linen pada tingkat molekuler, sehingga memberikan penanggalan yang jauh lebih tepat. Pemakaian metode wax ini kini telah mengkonfirmasi bahwa kain kafan tersebut berasal dari 2000 tahun yang lalu, yang tentu saja sejalan dengan periode sejarah kehidupan dan penyaliban Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, analisis dengan menggunakan metode sinar X ini telah mengungkapkan kepada kita bahwa gambar pada kain kafan tersebut bukanlah hasil lukisan manusia, melainkan hasil reaksi kimia kompleks terutama melibatkan serat linen yang mengandung darah manusia, sehingga menampilkan gambar 3 dimensi seorang pria yang tampaknya telah disalib. Dr. Liberato De Caro dari Institut Kristallografi Italia menjelaskan sebelum penelitian barunya, satu-satunya bagian yang hilang dari teka-teki ini adalah penanggalan, karena semua yang ada pada kain kafan Turin sangat berkorelasi dengan apa yang diceritakan Injil tentang Yesus Kristus dan kematiannya. Tanda, mahkota duri, di kepala, luka cambuk di punggung, dan memar di bahu karena memanggul salib yang berat. De Caro meragukan keakuratan penanggalan karbon. Hasil ini telah banyak dikritik karena masalah prosedural dan statistik, seperti yang baru-baru ini dikonfirmasi oleh analisis statistik data mentah yang tersedia bagi komunitas ilmiah. Data ini tidak dipublikasikan selama 30 tahun dan akhirnya, setelah tindakan hukum, dirilis untuk dilihat dan dipelajari lebih lanjut secara ilmiah. Kontaminasi karbon lingkungan diduga menjadi penyebab perbedaan hasil penelitian terbaru tersebut dengan hasil penanggalan karbon pada tahun 1980-an. Hamburan sinar X sudut lebar, metode canggih baru yang diterapkan pada kain kuno, menembus jauh ke dalam bahan untuk menganalisisnya pada tingkat mikroskopis dan mengukur kerusakan benang linen. Ini semacam radiografi, mirip dengan jenis pemindaian yang akan Anda lakukan pada tulang untuk melihat apakah ada fraktur, kata De Caro. Seiring waktu, struktur material akan menurun. Dari situ, kita dapat mengetahui berapa lama waktu telah berlalu dan dengan demikian menentukan tanggal objek tersebut. Bekerja dengan fragmen relik yang sangat kecil, De Caro dan timnya dengan yakin menentukan usia material tersebut sekitar 2000 tahun, yang menunjukkan bahwa orang tersebut hidup pada era Yesus. Karena teknik hamburan sinar X tidak merusak, sampel yang sama dapat diuji oleh laboratorium di seluruh dunia, yang membantu mengonfirmasi temuan tersebut. Hasil studi tahun 2022 ini memperkuat hipotesis bahwa kain kafan Turin benar-benar berasal dari zaman Kristus. Meskipun para peneliti tidak membuat kesimpulan mengenai keaslian kain kafan itu sebagai relik dan juga mencatat bahwa pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi kesimpulan mereka.